Dia kalau umpama anakku itu kalau main sama itu, saya tinggal ke pasar sampai saya masak, itu main sama anak sama Jin itu. Dia berdiri terus jalan kayak iya bukan terbang, dia jalan ngesot. Ternyata katanya temanku, itu kamu masuk ke dunianya mereka, Vi, tapi kamu tidak terasa. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster episode Sama. Dan kali ini kita sudah mendatangkan Bunda Evi dengan berbagai macam pengalaman mistisnya. Kalau gitu kita langsung saja sapa Bunda Evi. Assalamualaikum Bunda Evi, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kesini untuk membicarakan masalah pengalaman saya selama yang saya terima mulai dari kecil sampai setua 54 sekarang ini. Akhirnya ya Bunda bisa mampir ke sini setelah beberapa acara banyak pending ya Bunda ya. Alhamdulillah. Sekarang sehat walafiat. Kemarinnya masih sakit lah. Ya alhamdulillah kita bisa bincang-bincang. Betul. Ya awalnya gini, waktu SD biasa kan, kalau pagi bangun pagi enggak kayak sekarang. Kalau anak sekarang kan langsung lihat HP. Iya benar. Kalau dulu lain lagi, bangun tidur sholat subuh langsung hilang jalan-jalan. Kalau saya tuh lari-lari dari rumah sampai ke utara itu sekitar 400 meteran lah. Terus saya tuh melihat bulat-bulat, matanya besar. Aduh, ini kok kayak apa? Loh, kok tambah mendekat? Akhirnya saya tuh lari ke selatan. Lari sama bapak. Ada apa? Kok kamu biasanya semangat? Ada besar bulat pas matanya gede kayak gitu. Mulutnya kayak apa? Ya cuma mulut sama kepala gelunding kayak berguling-guling. Ngikutin saya sampai ke SMP 4. Kan dulu saya kan ada di Segara sampai sekarang di sana ya. Akhirnya bapak saya, aduh kamu, katanya bapakku. Hari tahun ke tahun saya tuh kayaknya sering lihat kayak gitu. Waktu saya belajar kelompok sama sepupuku, ada dekatnya rumahnya Teguh, itu ada kayak kambing, terus tahu-tahu aku ambil pisau. Bukan. Apa itu? Penepel katanya orang iya. Akhirnya loh, kok saat saya tuh mau pukul saya tidak bisa gerak. Kayak ada yang nahan gitu ya. Kecil ya. Tambah besar. Loh, mulut saya tuh menganga gini. Enggak bisa katanya bapakku. Kenapa kamu kok kayak gitu? Itu ada ada putih-putih besar. Oh, udah. Nah, waktu itu pas langsung habis. Hilang gitu ya? Langsung hilang. Temanku, sepupuku tuh bilang gini, ada apa katanya? Loh, kamu udah lihat? Enggak. Wah, katanya bapakku, kamu hati-hati, kamu nanti besarnya sering lihat kayak gituan. Waduh, nggak percaya gitu awalnya? Nggak percaya. Akhirnya dari tahun ke tahun, kok kayaknya ada yang nempel. Maksudnya tuh ada yang ganggu tapi takut sama saya gitu. Akhirnya bapak saya tuh gini, coba kamu kalau sholat tuh ke Al-Munawwarah. Oh ya gitu. Akhirnya nyampe di perjalanan itu mau menuju ke rumah tuh kaki saya tuh berat.
Terus saya cerita sama bapakku, iya wong di sana ada katanya. Ada apa mak? Ada apa? Ada di sana. Waduh begitu. Akhirnya kan apa ya, tambah dewasa, tambah SMP, SMA. Nah tambah SMA itu udah mulai godaannya banyak. Bukan godaan dari cowok atau apa, jin bangsa makhluk halus. Akhirnya gini, bapakku, kamu coba, dan saya kasih cincin sama bapakku, tapi cincin itu tidak ketemu. Saya taruh langsung hilang. Oh gitu. Warnanya hijau. Sempat dipakai berarti? Pakai sama saya. Saya pakai, rasanya kok berat. Bukan berat karena pakai cincin, bukan, kayaknya terbebani. Oh iya. Akhirnya saya taruh. Nah saya taruh itu kok hilang. Sampai sekarang nggak ketemu? Sampai sekarang nggak ketemu. Padahal bapakku tuh bilang gini, Vi mana anunya, cincinnya? Nggak tahu deh. Vi taruh mana sama kamu? Waduh, bapak kok kayak ada artinya itu, gitu. Pas kejadian lebih mengerikan ya, akhirnya saya tuh berani. Karena terbiasa. Terbiasa. Nah, pas waktu seadanya sekarang tuh viral lah, kayak kejadian yang di rumah saya itu, yang di sebelah timur, masalah sampai mau membunuh itu, akhirnya saya gini, sudah lama. Atasi aja. Iya, tapi polisi sudah kadung dengar sampai masalah pembantunya itu dirasuki semua. Pembantu ada 5 orang yang dirasuki. Paling jahat cuma 1. Sampai mau membunuh. Akhirnya pisau yang dia pegang memang dilempar itu. Nggak tahu kemana. Nah, waktu kejadian yang mengerikan itu, mungkin orang-orang yang seumurku itu tahu kabar itu. Karena waktu itu tuh banyak orang dan banyak polisi. Gitu ya? Kayak tontonan, sampai orang tuh sembunyi kayak mau ditembak, kayak sembunyi langsung. Tapi mau lihat takut kena. Jadi tidak ada orang yang dekat-dekat, semuanya jauh, semuanya kayak ada di got semuanya. Akhirnya memang itu masalah kayak gitu tuh dramatis sungguhan. Nah, siapa yang tidak takut ya? Wong juragannya aja mau dibunuh. Nah, akhirnya terus saya tuh kan saya tuh ada di pertemuan dulu sama mantan suamiku. Katanya siapa itu yang masuk ke rumah? Gitu. Ada anak kecil. Waktu di sana itu ada anak kecil. Saya bilang gini, paling temennya Novi, teman anakku. Memang sama anakku dipegang. Mama, ini pengen tahu mama. Dia kalau anakku itu kalau main sama itu, saya tinggal ke pasar sampai saya masak, itu main sama jin itu. Oh, berarti anaknya Bunda lihat juga. Iya. Akhirnya saya gini, tiap hari dia mesti katanya bapaknya, Dek, itu main sama siapa temannya, biarin. Sak pantaran itu. Padahal sampai dia ikat, sampai dia pegang. Kayak seolah-olah pegang gitu. Iya, dipegang. Bicara sama itu. Orang yang lain nggak ngelihat berarti? Iya, ada yang lihat kayak gini. Anak mana ya? Coba anak tanyakan tuh anak mana. Ini mana sini. Sampai saya ikut ke Bali, dia ngikutin sampai ke Bali. Sama masku, sama kakakku yang tertua bilang gini, Vi, anakmu tuh bawa temen. Ada yang bisa ngeliat juga gitu. Iya, kakakku kayak misalnya, itu bawa temen. Kok sampai dibawa ke sini?
Ya tidak tahu. Waduh, katanya ini sampai tuanya ini bisa melihat, katanya. Iya, tidak akan jauh kemana. Wong ibunya bisa lihat juga. bisa lihat, apalagi anaknya, katanya. Akhirnya saya cuma diem aja. Memang anakku tidak saya takutnya. Alhamdulillah dia tidak takut. Oh, dia nggak takut ya. Sampai sekarang dia tidak takut, meskipun malam-malam dia kan jaraknya dari rumah ke kamar mandi ke WC lah, jauh kan. Nah, dia tuh nggak takut sama sekali, meskipun bangun jam 2, jam 1, dia tetap aja jalan. Alhamdulillah dia nggak kemana-mana. Maksudnya dia, mama di sana tuh ada anu. Oh, gitu. Saya bilang gini, Allah paling parahnya perasaanmu, saya gitu. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 29. Saya biar saya didik kayak gitu, biar tidak takut, biar kayak saya nakutin yang lain kan. Orang kan tidak sama. Umpama Teguh penakut, terus siapa Novi enggak, Gogo itu ada. Jadi kan akhirnya saya bilang lain. Dan lagi yang lucu, saya waktu kerja di mana, di Niaga, waktu saya ikut orang, tiap ada orang mati dia datang ke saya. Oh, sudah ada feeling duluan atau gimana? Ada feeling duluan, entah saya dicupit, entah dijewer, entah pokoknya saya tuh sering diganggu. Waktu itu kerja apa Bunda Vi? Saya kan kerja di salon. Salon saya tuh waktu di Niaga itu di sini, terus di sininya kan rukun kematian. Bukan angker lagi. Sering kejadian. Sama saya bilang gini, Jamali kan yang nungguin di sana tuh namanya Jamali. Jamali gimana? Iya, ada orang mandi katanya. Terus sama kamu dia datengin. Iya, cuma airnya gelombang. Oh gitu. Gayungnya jatuh. Kenapa kamu tidak di video aja? Mana katanya? Udah punyaan. Iya ya. Tiap datang ke saya. Tiap mau ada yang meninggal. Tiap ada yang meninggal. Oh, saya bilang gini. Aduh, besok ada yang meninggal. Walah, katanya Taci, kamu kayak orang sakti, sok tahu katanya. Terus saya datang pulang ya, pagi-pagi itu datang. Saudaranya Taci itu masih lagi, Vi, apa? Ada orang mati sungguhan? Iya, sip kan? Gitu. Masya Allah, orang bilang sip, bener. Jadi kalau ada orang mati itu yang Chinese tanya ke saya, Vi datang ke kamu? Iya, datang ke saya. Malah ada yang datang ke saya, bukan datang, dia masih hidup. Vi, saya tidak kesini lagi ya. Oh gitu. Oh ya. Ngasih isyarat kayak gitu ya? Iya, ya. Saya bilang gini, kayak tidak mau datang lagi, nanti mati itu. Saya bilang gitu. Sudah meninggal sungguhan. Saya gini, ya, Evi kamu jadi sakti sekarang kan? Bukan jadi sakti, saya tuh bukan karena apa ya. Gimana ya? Dia kayaknya sudah menyatu ke saya. Kan saya sudah lama di sana, 11 tahun. Suatu saat Taci itu kan saya ada pembatas kan. Pembatas itu ada kerendel dari dalam. Dari kerendel dari dalam, ada dari luar. Saya Taci itu keluar ke tempat salon. Saya lewat lagi, tidak taunya sudah di kerendel dari dalam. Waduh, Taci, apa Vi? Kamu lewat mana? Taci lewat mana tadi? Iya lewat situ Ci. Terus Taci, yang kunci dari dalam siapa? Ada siapa di dalam? Ya tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, aduh, Ci, waduh, Vi kamu aja Vi yang ke belakang katanya. Jadi saya lewat samping belakang. Waduh Ci, ada di sini nih. Waduh, langsung, waduh berdiri. Berdiri. Oh ada di sini nih Ci. Sudah, jangan ganggu saya. Tolong buka. Akhirnya dibuka kan, buka sendiri loh. Oh, bukan yang saya kekunci langsung.
Kalau kelendel kan cuma umpama ke anu kan cuma geser kan. Ini dia langsung ditutup gini. Kalau ditutup gini kan ada kayak orang gitu, ada yang memang makanya saya tuh tanya teman saya tuh, waduh katanya, sudah nih jangan takut. Akhirnya si Anis ini sering pingsan, sejak kejadian itu sering pingsan. Apa yang datang? Dia nonton TV, TV-nya sebelah sana, kepalanya sebelah sana. Mestinya kan sebelah utara. TV-nya sebelah selatan. Kan mestinya orangnya ini kepalanya ada di sebelah selatan juga. Bukan dia nonton TV, dia tidur. Berdua sama taciku. Ini tahu-tahu kayak ada orang jalan, seret. Aduh. Ini apa namanya? Ini ada maling katanya. Dikira maling gitu. Aduh, ada maling. Di pembatas salon itu dari rumah sama salon, dia keluar dari sana, ada orang berdiri jalan sampai berdiri di anunya, di teman saya itu. Teman saya kan dia kan cuma yang diperlihatkan, bukan Taci dibangunkan, enggak bangun. Ci bangun. Dia tidak bisa nggak bisa ngomong tapi dia tidak dengar. Dia berdiri terus jalan kayak bukan terbang, dia jalan ngesot, jalan terus ke sebelah barat. Sama temanku tuh gini, aduh ini maling ini kok kayak gini, tapi maling kok pakai putih, bajunya segini, rambutnya segini, aduh gini. Akhirnya jalan masih berdiri di tempat tidurnya temanku itu. Waduh, ini mau nyuri apa ini katanya. Akhirnya jalan lagi, sampai jalan di pojokan itu langsung hilang. Saya bilang gini, kamu kan anaknya lemah, coba kamu bacalah apa yang kamu bisa baca. Aku semua baca katanya, tapi tidak bisa. Sejak itu dia sering pingsan. Waduh Nis, kenapa? Sama teman-teman yang lain, sama Chinese-nya tuh bilang gini, kenapa kamu tidak kasih togel, minta togel katanya. Malah dikasih gitu. Malah aku dikasih kayak gitu katanya. Orang sudah takut. Akhirnya ya Allah, kamu kok kayak gini Nis, badannya lemas. Aduh, kamu nanti ke kamu. Beneran. Pas masuk akhirnya. Di tempat salon itu, kan salon itu katakanlah salon ya, pintu pas salon ini ruang cuci muka, di bathtub di anunya itu tempat mandi itu ditempatin. Jadi orang yang orang yang cuci muka itu mesti Bevin. Siapa barusan yang jewer aku. Waduh, aku gini. Saya gini bicara sendiri. Cobalah jangan ganggu. Kasihan kan? Bukan kasihan kasihan yang orang, bukan akhirnya ada pelanggan satu. Dia kemana-mana minta dianterin. Mbak Selfie, ngapain aku nganterin kamu? Enggak, katanya di sini ada jinnya. Mbak, yang ada jinnya di sebelah sini. Saya bilang di rukun kematian di sini tidak ada. Memang menampakkan. Kalau orang yang tidak tahu itu enggak. Kamu kok kerja di sana betah? Kok herannya sampai 11 tahun katanya. Bukannya saya tuh ke sana itu, saya hanya kasihan sama taciku kan dia sendirian, pas temen kenal juga, akhirnya saya tuh betah di sana bukan karena betul. Karena teman. Dan lagi untuk apa kita mau pisah, mau mencari tempat lain. Sudah kenal gitu. Sudah kenal. Akhirnya saya tuh berhenti dari sana.
Nah, di rumah. Nggak sendiri gitu. Buka sendiri. Waduh, kalau sudah malam ada aja yang heran bunyi-bunyian tuh. Waduh, siapa lagi gitu aku. Pas apa namanya di belah baratnya rumah saya tuh kayak pada rumahnya itu katakanlah angker ya, bukan angker, tapi karena tidak di penghuni, tidak ada penghuninya, akhirnya betah semuanya di sana. Kadang-kadang saya tuh melihat kayak ada kis gitu, waduh, siapa itu? Memang masuk itu rasanya berat, tapi saya bilang gini, ngapain kamu godain? Cobalah diem kalau saya kesini. Takut semuanya. Anak-anak tuh takutnya apa? Iya, soalnya langsung dilempar. Pernah saya bulan puasa lewat langsung kayak saya dilempar sama batu. Kurang ajar saya gitu. Kalau mau sholat ayo. Apa Vi, kamu kok bicara sendiri? Kata temannya gitu. Iya. Kalau di rumah ya, waktu kapan hari saya nyetrika, seret. Saya kira ponaan, masa ponaan, mau ndak ada yang ke belakang, tak lihat lagi, main kompor. Kompornya ada gasnya, saya gitu. Masya Allah, saya gini, kok tambah bandel semuanya yang penghuni sini. Saya bilang ke Teguh, tolong ya sama teman-temannya usir. Ini soalnya ganggu sama pelanggan. Kan lari semuanya. Apalagi sebelum bangun rumah sebelah itu kan ada pohon mangga. Pohon mangga itu kalau katanya orang yang biasa lewat itu mesti katanya, Vi, aku kalau lewat sana kok kayaknya ada yang mukul kepalaku. Aku cuma diem, waduh, itu biasa. Biasa apa, Vi? Nakut-nakutin kamu ndak, itu temanku paling. Dibuat lelucon aja ya, gitu. Dibuat lelucon. Janganlah Vi, itu takut Vi, itu cobalah usir. Ngapain saya usir? Dia sudah betah di sana. Akhirnya siapa yang tidak takut ya? Tiap waduh, apa? Enggak ada orang di sana. Waduh, enggak ada orang itu. Paling sebelah gitu. Apalagi yang namanya Arif temennya si Teguh lari. Apa Arif? Waduh, aku takut. Ya Allah, kenapa? Waduh, aku takut. Tiba-tiba takut gitu ya? Iya, katanya berdiri. Lihat langsung gini. Dijadu di atas itu. Iya, semua siapa yang tidak takut. Iya. Kalau saya tuh sepertinya hal biasa ya. Tapi kalau anak-anak yang penakut, apalagi mbakku, Penakut? Bukan penakut lagi, kemana-mana diantar. Waktu itu kejadian di rumahnya ada orang bunuh diri. Waktu itu saya lihat jenazahnya sama polisi, kecil-kecil kocek nakalnya. Enggak Pak, saya lihat. Ya gini kan, orang bunuh diri gimana kan, gini kan. Ya akhirnya ada ponakan saya tuh sering lihat. Katanya orang bunuh diri rohnya belum nyampe kan ke lambar sekat. Akhirnya gentayangan kok yoga. Ponakan saya tuh masih katakanlah dia kan belum tidak tahu kejadian yang bunuh diri itu kan tidak tahu. Mama pi apa itu, ada orang gini nih, ada orang gini, katanya. Waduh. Iya dia polos kan. Betul. Langsung sudah nak di sana aja, kamu jangan di sini. Nangis jerit-jerit soalnya dia lihat katanya ada orang yang gini. Gini. Siapa yang enggak lihat? Pokoknya kalau cuma cerita tuh apa namanya ya? Cuma cerita lah.
bohong. Saya ceritakan itu kejadian sungguhan. Seandainya saya itu cuma itu cuma hayalan aja, cuma kalau memang tidak mengalami memang tidak akan cerita. Kalau saya itu bercerita ulang-ulang berarti kan benar. Betul. Nah, kadang-kadang orang cerita bohong, itu ngarang. Kalau saya sama Teguh, ayo Mbak Vi cerita. Itu memang, saya cerita itu bukan untuk nakut-nakutin, tapi memang keadaannya kayak gitu yang saya alami, dan biar anak-anak tuh yang penakut akhirnya bisa berani. Ngapain kita takut sama bangsa yang halus kayak gitu? Derajat kita lebih tinggi. Saya gini sama ponaan, sama yang penakut. Ngapain kamu? Lawan. Kalau kamu bilang bunuh. Gitu. Bilang gimana katanya. Sudah, kamu sebisanya kamu baca apa itu baca. Tapi aku takut. Kadang-kadang ada yang jerit. Kalau kakak saya lain lagi. Gimana tuh? Kalau kakak saya tuh ketemu sama itu langsung dibunuh. Langsung dibacakan ayat apa katanya. Bapak saya bilang, itu pengen hidup nak. Kamu jangan bunuh. Loh, aku biasa pakai baca itu. Loh, kamu kasihan, itu pengen hidup juga. Kalau kamu mati semua, kasihan yang generasinya ada, katanya bapakku. Dan lagi tidak ganggu kamu. Kalau ganggu kamu, ya ganggu saya, katanya. Jadi kapan hari di rumah depan saya itu ada pohon pandan Betawi, goyang-goyang terus saya bilang itu tuh ada jinnya tuh. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa kok goyang sendiri. Bapak waktu itu saya sama mbakku langsung baca, jangan baca yang biasanya. Saya bilang gitu, kasihan. Langsung berhenti. Padahal dibacanya kan jauh kan, dia goyang-goyang terus. Itu jinnya itu lagi main ayunan. Iya, orang tuh dikira iya anginnya kencang. Tidak mungkin satu tangkai dia goyang-goyang gini kan. Pernah lihat kan? Pernah lihat pohon, terutama pohon kelapa. Tiba-tiba gerak sendiri gitu. Enggak, satu tangkai. Satu tangkai. Goyang-goyang gitu. Itu jinnya lagi main. Orang tuh tidak ngerti. Kan kalau angin kan biasanya semuanya gerak gitu. Gerak semuanya itu goyang-goyang sendiri. Apalagi di pohon kenitu. Saya bilang ke Teguh di atasku, mana ada angin go? Oh iya katanya, biarin go. Lagi itu lagi nyantai. Tapi gini Bunda, pernah nggak sih bisa nggak sih Bunda tuh melihat gitu ini jin yang baik atau enggak, setan yang baik atau enggak? Jin yang baik itu kita tuh tidak akan, dia cuma kalau kita lewat dia kan biasakan ya kita tuh kemana, ke tempat apapun bicara assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum. Jadi dia merasa dihormati. Kalau jin yang jahat dia akan usirnya tadi apa, entah kamu dilempar kayak gitu. Bukan dilempar lagi, kayak kesandung itu kakinya memang disengaja dihalangin biar tidak jalan. Itu yang jahat. Betul, masuk ke rumah sendiri aja. Assalamualaikum. Apalagi kamu di perjalanan kamu, makanya bismillahirrahmanirrahim. Kita kan dilindungi selama berjalan. Betul. Ini aku pengalaman yang paling sampai orang tuh tidak percaya. Kalau orang ngomong tidak percaya. Saya dari Surabaya ke Surabaya sama mbakku sama supirnya. Nyampe ke Surabaya, pulang. Surabaya pulang di jalan Suramadu.
itu ada masjid besar dan lampunya nyorot Keluar ke jalan. jalan. Saya bilang gini, loh, ini ada acara apa? Bertiga kan, supir sama anak. Ini ada acara apa? Kok ada apa? Ada masjid besar sama lampu tiap pilar-pilarnya tuh lampu semuanya, dan ya pokoknya kayak di Madinah, kayak di anu lah. Gede lah gitu. Saya gini, dan lagi banyak bus-bus sama santri-santri. Nggak ada apa, kok ada masjid besar kayak gini. Sampai ke katanya supir, ada apa ya katanya. Dia kayaknya gini, ada apa ya kok sampai sinar lampu itu terang semua sampai ke jalan. Berarti kan memang ya, siapa saya tuh masuk ke dunia lain, dunianya dia. Tapi setelah sampai di jalan tuh bilang gini, itu ada apa ya? Berapa seminggu lagi saya lewat lagi, loh, kok bukan masjid, tempat sampah. Walah, jadi sampah. Tempat sampah. Nah, cerita sama suaminya, mbakku itu, walah katanya, kapan saya bolak-balik Surabaya, tidak pernah. Dia kan nyupir BCA kan, dia kan selalu ke Surabaya kan, tiap minggu ke Surabaya. Mana saya tidak pernah ketemu. Saya ingin ketemu katanya. Akhirnya suatu saat ketemu juga. Walah, besar-besar. Tiap pilarnya, terus tiap tiap gentengnya itu lampu semuanya. Lampu semuanya sampai ke bawah. Masya Allah, saya gini. Yang santri-santri itu pakaian putih, surban putih, terus terpancar kan, kalau putih terpancar sinar itu kan tambah putih kan. Di bawah tuh bus-bus semuanya, mobil-mobil putih apa. Saya herannya gini, dapat dari mana? Ya lewat dari mana? Ternyata katanya temanku, itu kamu masuk ke dunianya mereka, Vi. Tapi kamu tidak terasa. Tapi saya itu tepat jalan itu berapa meter masih dianuin itu. Kalau kira orangnya, apa kamu? Kejadian kan cuma 3 ya, percaya kan 3 sudah 3 orang. Masku yang iparku itu lihat juga. Waduh katanya, dunianya dunianya mereka katanya, ngaji semuanya. Tapi nyampe ke tujuan tepat waktu atau? Enggak, tepat waktu. Iya tetap. Cuma katakanlah cuma lewat saya tuh. Oh, numpang lewat lah. Numpang lewat. Kan kalau orang tuh, saya balik lagi tempat sampah yang dibuat itu jadi parkiran. Saya bilang, pikirnya saya kirain pasar malam. Kok ada masjid kayak gitu, pilar-pilar kayak gitu. Itu kan ya, kalau ceritanya orang kan nggak masuk akal. Iya, Tanya siapa? Ini 3 orang sudah. Pas ipar saya kejadian kayak gitu. Iya ya, padahal pohon pisang sama tempat sampah. Jadi kayak semacam tempat kotor lah kayak gitu ya, tiba-tiba jadi kayak seolah masjid besar. Masjid besar, seakan-akan apa ya? Kayak di keramaian. Kayak keramaian, masjidnya besar, orang sibuk mau ke situ semuanya, kayak berpesta. Kayak ada acara. Besar. Waduh, ini katanya kalau saya cerita ke orang seperti dikiranya bohong. Iya, masku itu, iya katanya, aku sampai gini mau turun, aku takut terbawa. Penasaran tapi takut gitu ya kan? Penasaran tapi takut. Dan lagi ini cerita kayak gitu, saya kan cerita masalah itu. Pas tetanggaku tuh bilang, bukan tetanggaku sih, suaminya kan polisi.
Dia dari Sumenep naik sepeda motor. Naik sepeda motor berdua sama anaknya. Dia masuk ke dunia lain. Oh gitu. Sampai ke sini sampai jam 2 malam. Dari maghrib. Dari maghrib sampai jam 2 malam nyampe ke sini. Sampai yang namanya bensin itu habis. Waduh. Muter-muter di alam. Bukan muter-muter. Iya dia bukan muter-muter, dia jalan terus, jalan terus, muternya. Loh, nak, ini apa? Tiap tanya ke orang, ndak noleh orang itu. Tiap Pak, menjalan menuju Pamekasan kemana Pak? Dia seakan-akan ndak dengar. Nggak dengar gitu, nggak dicuekin. Kan sampai kalau jam 2 malam sampai sama suaminya, tolong saya antarkan lagi, saya pengen ngulang lagi. Mau ngulang lagi, saya tuh masuk kemana tadi malam? Iya. Alurnya kok bisa sampai lama ya? Kok lama? Dari Sumenep barusan kejadiannya itu. Walah. Padahal harusnya cuma sekitar 1 jaman ya? Kira 1 jaman sampai jam 2 sampai sini, sampai bensinnya habis. Aslinya sampai cuman sebentar kan kayak gitu. Iya, jalan terus padahal katanya. Waduh. Katanya, nak, ayo nak cepetan ngebut. Tiap ada orang dia berhenti, dia lewat katanya. Bandingkan dari jam berapa ya? Dari maghrib ya, katakanlah jam 6 ya, sampai jam 2 malam nyampe sini, sampai bensin habis. Dia sampai jalan kaki. Terus bisa keluarnya katanya ada gang. Ada jalan itu mungkin tapi gelap. Baru nyampe ke sini. Sampai ya lapar lah. Betul. Jam 2 pagi. Nah, akhirnya besok harinya saya tuh masuk kemana tadi malam. Penasaran dia balik lagi. Itu kan itu digabungkan dengan kejadian saya. Kamu nyampe nya ke sini jam berapa? Enggak, nyampe jam sini aku jam 1:30-an. Kan jam 1-an gitu kan, jam 11 kan lewat sana tuh. Yang jam 1 aku nyampe sini. Iya ya, ada tapi aku katanya sampai malam, sampai jam 2 malam sampai ke rumah. Hebat kan? Dibawa muter terus kan. Di alam lain kayak gitu. Ya, itu memang tragis lah. Betul. Di luar nalar lah kayak gitu. Iya, di luar nalar. Saya cerita kayak gitu tuh, akhirnya dia, aduh, kejadiannya sama dengan aku. Tapi kamu nyampe sini jam berapa? Jam 1. Nah, aku nyampe jam 2 di sini. Dari habis maghrib. Aduh. Yang heran katanya pakai baju putih semuanya. Yang ketemu. Oh, gitu. Dia akhirnya, ya aku kalau kamu percaya gitu, aku juga percaya. Iya. Hati-hati ya kalau jadi jalan. Dia orangnya penakut. Bener. Kebetulan penakut orang. Dia penakut. Iya, anaknya yang dia terus ini terus. Cepat-cepat gitu. Cepat ya. Iya, sampai sepeda motornya habis bensinnya. Ya, terima kasih. Itu sekedar cerita saya, cerita betul. Fakta, pengalaman pribadi mistis ya. Alhamdulillah sampai sekarang tetap digodain. Mungkin Bunda Evi ada pesan-pesan nih buat yang nonton. Buat yang nonton, ini bukan sebuah cerita, tapi pengalaman saya sendiri. Biar kalian tuh tidak hanya membual adanya pocong apa, memang ada, tapi itu berupa halus. Yang datang itu halus, enggak kayak pocong-pocongan. Itu buat penggemar, untuk yang dengarkan, untuk yang menonton, jangan takut. Itu ibaratnya kita hanya hanya pembatas antara nyata dan tidak nyata. Ya, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan. Wah, ini Menarik betul ya. banget. Nah, ini buat sobat RTV yang nonton juga perlu digarisbawahi yang dari katanya Bunda Evi juga. Kita itu sebagai manusia harus lebih berani ya, karena manusia derajatnya lebih tinggi kayak Iya, gitu, dan tidak jangan boleh lupa takut. selalu berdoa. Nah, Seperti kayak gitu itulah. ya, kemana saja. Selama kita nggak pernah mengganggu Iya. hal mereka gitu ya, mereka juga nggak akan mengganggu kita. Nggak akan gitu mengganggu. Betul. Oke, terima kasih Bunda Evi ya sudah Iya. berbagi pengalaman mistisnya dan sudah, aduh ini susah banget nih. Bunda Evi sibuk ini yang bisa hadir ke sini nih. Ada waktu ke sini untuk Iya, cerita. Terima makasih, kasih. makasih, Bunda Oke. Evi. Dan terima kasih juga buat yang nonton, dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.